Di dunia ini kita diperintahkan untuk menyayangi saudara muslim kita. Bahkan kesempurnaan iman itu apabila kita menyayangi saudara muslim kita lebih daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Apabila kita menyayangi saudara kita, berarti kita ada iman. Dan apabila kita lebih menyayangi saudara kita daripada diri kita sendiri, maka iman kita itu sempurna. Dan barang siapa yang cuma mementingkan diri sendiri, itu bukanlah seorang muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak mau memikirkan urusan umat ini, maka dia bukan golongan kami. Apa urusan umat ini? Apa yang difikirkan Rasulullah? Apa yang diinginkan Rasulullah? Rasulullah ini ingin agar kita ini saling menolong, saling menjaga. Sangat mulia sekali kedudukan saudara muslim kita ini di mata agama kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan barang siapa yang menolong saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita tolong saudara kita. Kita tidak boleh mengutamakan diri kita sendiri. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, maka ya jangan salah jika tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering melihat aib saudara kita. Kita membicarakannya. Padahal itu bukan tugas kita membicarakan. Apabila kita melihat aib saudara kita, maka tutupi. Jangan biarkan mulut kita membukanya. Kalau kita mampu tutupi, kita perbaiki. Jangan kita malah menjelek-jelekannya. Minimal kita doakan. Ini pentingnya kita setelah sholat itu kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Karena nanti di dalam kubur itu kita akan ditanya siapa saudaramu. Kalau kita memang mendoakan saudara kita, kalau kita memang peduli dengan saudara kita, membantu kesusahan saudara kita, maka kita akan sanggup menjawab, saudaraku adalah kaum muslimin dan muslimat. Karena salah satu pertanyaan di dalam kubur adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ikhwani muslimin dan muslimat. Ini bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan ini? Ya kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita muliakan saudara kita? Kita jangan pandang kesalahannya, kita jangan pandang kekurangannya. Jadi bagaimana kita doakan mereka, kita dekati mereka, kita rayu mereka bagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita datangi rumah mereka, kita berbicara dengan mereka, kita doakan mereka setelahnya. Sebagaimana baginda Nabi SAW dan para sahabatnya demikian memuliakan saudaranya muslim. Nabi bagaimana seorang Nabi tidak mau mendengar laporan. Gak boleh ada sahabatnya melaporkan keburukan sahabat yang lain kepada Nabi. Walaupun Nabi ini sangat paham dengan keburukan-keburukannya orang-orang, tapi Nabi tidak mau mendengar. Jadi bagaimana kita memuliakan saudara muslim kita? Jangan mengungkit. Kalau kita bisa membantu kesusahan, bantu. Dia meminjam, kita pinjami. Dia berhutang, kita hutangi. Bahkan kalau dia meninggal, kita sholatkan. Kita kirim hadiah ngaji kita untuk saudara kita. Hadirin dimuliakan. Jadi Islam itu sangat memuliakan sesama muslim. Bahkan dalam dakwah ini diajarkan itu bagaimana kita ini dengan sesama orang Islam itu jangan melihat keburukannya, tapi lihatlah kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya.
Dia ahli zina, ahli mabuk, biarkan. Dia nggak sholat, biarkan. Dia nggak zakat, biarkan. Tapi kita lihat dia adalah saudara muslim kita dengan adik ikat kalimat la ilaha illallah. Mari kita datangi, kita ajak, kita datangi rumahnya, kita doakan tengah malam bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk ikut sholat berjamaah. Bagaimana agar mereka ikut bersedekah. Ini kita datang, kita ajak. Nggak perlu kita banyak-banyak ceramah dengan saudara-saudara muslim kita. Oh, sholat itu begini, oh sholat itu begitu. Kalau nggak sholat itu masuk neraka. Nggak perlu. Kita cukup datangi mereka, kita ajak ngobrol mereka dengan kesukaan mereka. Kalau kita bisa bicara agama, kita masukkan sedikit-sedikit perkara agama. Jangan seolah-olah kita ini menggurui, tapi jadilah sahabat. Kita dengarkan keluh kesah mereka. Terus kita masukkan, beri masukan kalau memang dibutuhkan. Dan dalam mendekati saudara muslim itu, kita jangan mendahulukan ego, jangan mendahulukan nafsu. Oh, ini tetangga saya ini gak sholat, bagaimana saya datang ke rumahnya, saya ceramahin dia habis-habisan tentang sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka, kalau nggak sholat begini, nggak bisa sholat begitu. Ini nafsu namanya. Dan ini kita bukannya malah dekat dengan saudara muslim kita malah dibenci. Datang cuma ceramah ngoceh nggak jelas. Tapi kalau kita datang menyenangkan, sebagaimana dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Bilal masuk ke dalam Islam itu tidak dengan kata-kata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Bilal malam-malam ketika Bilal suruh bekerja kasar sampai Bilal kelelahan, lalu Bilal tertidur. Setelah Bilal tertidur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membantu pekerjaannya sampai selesai. Lalu Nabi pulang. Besok lagi seperti itu, Bilal mengerjakan sesuatu hingga Bilal ini kelelahan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bantunya pekerjaannya sampai selesai. Dan kali ketiga Bilal ini penasaran siapa yang membantunya bekerja setiap malam. Ketika itu sahabat Bilal radhiyallahu anhu ini pura-pura tertidur. Lalu datanglah Nabi seperti biasa membantu pekerjaannya. Lalu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bertanya, apa yang kamu inginkan? Baru Nabi berkata, saya ingin kamu masuk Islam. Saya ingin kamu mengakui saya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu dan aku menjadi utusan. Lalu Bilal seketika, ini bukan orang biasa. Lalu Bilal seketika bersyahadat. Ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendatangi saudara Bilal dengan tidak dicerami banyak-banyak, tapi membantu pekerjaan, membantu kesusahannya. Sayyidina Bilal banyak-banyak didoakan oleh Nabi sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mendapatkan hidayah. Bahkan ketika mendapatkan hidayah tersebut, dia mendapatkan cobaan yang luar biasa, dijemur, dipanas terik, ditimpah batu. Tapi Sayyidina Bilal keimanannya tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan banyak-banyak kita bercakap-cakap, jangan banyak busa. Kita perbanyak zikir, banyak tilawah Quran, sehingga hati kita bercahaya. Dan ketika kita dekat dengan orang, maka cahaya hati ini akan menular, menyinari hati orang-orang yang ada di dekat kita. Banyak orang-orang soleh itu tanpa berbicara mendatangi seseorang, orang itu mengikutinya tanpa banyak bicara. Karena apa? Karena hatinya bercahaya, hatinya hidup. Sehingga setiap orang yang dekat dengannya, hatinya merasa disinari. Karena hati ini ibarat lampu. Kalau hati ini diisi dengan cahaya zikir, tilawah Quran, maka hati ini bercahaya. Dengan cahaya ini, maka dapat menyinari hati-hati yang gelap. Tapi kalau hati kita sendiri gelap, kotor, buruk sangka, dan segala macamnya, maka hati kita ini nggak akan bisa menyinari orang-orang yang di sekitar kita.
Jadi penting sekali bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meresapinya, bukan dengan nafsu. Zikir sebanyak-banyaknya tapi kita tidak ingat kepada Allah, cuma mementingkan bacaan kita itu bagaimana. Tidak. Baca Al-Qur'an banyak-banyak tapi dengan nafsu. Enggak pernah meresapi, tidak pernah memaknai artinya. Jadi penting sekali kita itu memuliakan saudara muslim kita. Bagaimana kalau dalam jamaah itu kita datangi saudara kita sore hari. Tapi sebelum kita datangi sore hari, malamnya kita sudah laporan kepada Allah, ya Allah saya mau mendatangi si fulan bin fulan, ya Allah saya tidak dapat membuka hatinya, ya Allah saya hanya dapat mengetuk pintunya, ya Allah sedangkan Kau yang membuka pintu hatinya, ya Allah maka bukalah pintu hatinya, ya Allah. Setelah itu baru kita sorenya itu mendatangi mereka, mendatangi orang yang niat kita datangi. Dan itu juga kalau kita dalam dakwah itu kita nggak boleh dengan nafsu, saya mau mendatangi ini karena orang ini kopinya datang, kopinya keluar, gorengannya keluar. Enggak. Kita kalau dalam dakwah itu kita dalam musyawarah, siapa yang kita datangi hari ini? Oh si fulan yang perlu kita datangi karena dia mungkin sakit. Ini dalam musyawarah di musola. Oh si fulan karena dia nggak pernah kelihatan. Oh si fulan, ini bisa kita dalam musyawarah di musola. Oh nanti kita sore kita datangi. Dan jangan langsung datang dari rumah kita ke rumah dia. Kita datang dulu ke masjid, sholat hajat. Kalau emang itu bukan waktu yang dimakruhkan, kita sholat hajat dulu. Kalau itu waktu yang dimakruhkan, ya kita doa dulu. Kita doakan orang yang akan kita datangi. Baru dari masjid kita datangi rumahnya. Sudah jangan bicara panjang-panjang, kita datangi rumahnya. Kita bicara ala kadarnya secukupnya. Setelah selesai kita pulang kembali lagi ke masjid. Lalu kita baru pulang ke rumah. Kita doakan. Ketika kita pulang ke masjid kita doakan. Dan malamnya jangan lupa kita doakan lagi. Besok lagi seperti itu. Kita datangi yang lain. Dan kembali lagi seperti itu. Kita musyawarahkan. Dan apabila ada yang berkesan, kita datangi lagi. Senang kita datangi lagi. Ini tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab kita ini adalah nanti akan dipertanyakan di dalam kubur, siapa saudaramu. Kalau kita memang tidak peduli dengan saudara muslim kita nggak akan bisa menjawab. Jadi kita perlu dan sangat perlu kita memuliakan saudara muslim kita. Kita datangi mereka, kita muliakan mereka, kita doakan mereka. Apabila kita sehari-hari seperti ini sangat peduli dengan saudara kita, bukan hanya untuk urusan dunianya, bahkan urusan akhiratnya ini kita sangat peduli, maka insya Allah orang seperti akan lebih peduli lagi dengan keluarga, lebih peduli lagi dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan orang tua. Dia akan lebih peduli lagi. Dan dia diakui sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia peduli dengan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tanggung jawab kita agar kita mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir ketika kita ditanya siapa saudara-saudaramu. Maka apabila kita lakukan ini, maka kita akan menjawab, ikhwani muslimin wal muslimat. Saudaraku adalah orang-orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.